Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Berkah dalam. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Sebelum memulai renungan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber segala rahmat, terima kasih atas berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Ajarilah kami untuk mempunyai iman dan harapan yang teguh, serta selalu bersyukur dan rendah hati. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan, mampu kami renungkan, dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dalam perikop hari ini kita diajak untuk belajar dari sosok seorang perwira yang hambanya sakit dan disembuhkan Yesus dari jarak jauh. Perwira itu seorang yang beriman, dan imannya itulah yang membuat ia menjadi pribadi yang rendah hati. Sebagai seorang perwira, ia orang yang cukup berada dan terpandang, bahkan memiliki anak buah yang selalu taat kepadanya. Namun di hadapan Yesus, ia menempatkan dirinya sebagai hamba yang tidak layak menerima dia di rumahnya. Perwira ini yakin dan percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah yang mampu menyembuhkan hambanya. Ia juga yakin dan percaya bahwa kata-kata Yesus mempunyai daya yang luar biasa. Hanya dengan perkataan saja, Yesus mampu memberi kesembuhan. Bagaimana dengan iman kita saat kita berdoa? Sudahkah kita memiliki iman seperti perwira itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga seringkali diminta untuk mendoakan anggota keluarga, teman-teman, atau orang-orang di sekitar kita. Jika kita diminta untuk mendoakan orang lain, janganlah kita ragu. Berdoalah seperti perwira itu
yang memohon kepada Yesus dengan iman yang besar, maka doa kita akan dikabulkan. Mukjizat akan terjadi jika kita berdoa dengan penuh iman dan yakin bahwa Tuhan dapat menyembuhkan. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan belajar dari sang perwira dan mempunyai iman seperti perwira itu, supaya hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi sesama kita. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, tambahlah dan kuatkanlah iman kami akan Engkau. Curahkanlah dalam hati kami sikap seorang hamba yang rendah hati, yang memohon kepadamu dengan iman yang besar dan harapan yang teguh. Ajarilah kami untuk bersikap seperti perwira itu, yang berani berjuang untuk sesama yang menderita. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar dan berkarya. Tuhan memberkati.